Anjir, anjir. Tidak relate, tapi ada tidak satu sekolah sama Niki. Hello. Dunia maya hari ini berita membara terpana kecewa amarah. Reaksi tanpa isi, komentar tanpa solusi, bercanda tanpa tawa seadanya. Haus dengan tanya ku berkata, Kenapa sih? Waduh, hari ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa kenapa? Apa ujianmu? Ujianku adalah karena ini melihat yang namanya lagi ada di sosial media atau di TikTok, mungkin gue ketinggalan kali ya. Cuman ini rame banget tentang seorang musisi, tentang musik. Kalau kemarin kan ramenya ada Bang Alfi Rev yang bikin Wonderland di Indonesia. Nasionalis. Nah sekarang juga masih seputar go internasional. Jadi, Wes. benar, musik yang lagi rame seliburan itu ada Nico Zevanya. Siapa tuh Nico? Masa nggak tahu sih Nico Tahu Zevanya? nggak tahu? Tahunya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sudah tidak nyanyi ya, sekarang jadi pelawak, udah sukses nyanyi, nggak ada duitnya, nggak ada manggung. Ya, Nico Zevanya itu nama panggungnya Niki. Oke. Rame banget ini karena Niki baru ngeluarin single waktu 5 Agustus 2002 kemarin itu yang judulnya High School in Jakarta. Wes. Gila. Siapa yang Tuh. sekolah di Jakarta? Di Jakarta ya Niki. Kalau kita kan sekolahnya di SMK alias STM guys. Jadi nggak mungkin kalau sama Niki kayaknya beda jauh deh sekolahnya. Nah ini sempat rame karena video klip itu katanya netizen itu gak banget alias gak relate banget gitu. Padahal ada nama Jakarta, harusnya bagus dong. Bagus, cuman banyak orang Jakarta yang gak relate gitu. Kenapa gak relate? Karena mereka tidak satu sekolah sama Niki. Itu masalahnya, benar, itu masalahnya. Iya, dia Niki sekolah di Jakarta, tapi sekolahnya di mana dulu ya kan? Iya. Nah, Niki ini sekolah ternyata di SMA apa ya? Pokoknya Sekolah Pelita Harapan. Nah, Sekolah Pelita Harapan, Lipo Village itu ada di video klipnya, tapi Pelita Harapannya di translate ke bahasa Inggris. Oh gitu. Ya, nanti tolong ramen harus cari capture dan edit. Senangnya mengerjai kameramen. Gitu ya. Oke. Nah, di situ pokoknya isi lagunya itu bercerita masa-masa sekolah di bangku SMA. Niki menjalani kehidupan normal di sekolah ya, mulai dari belajar terus juga temenan sampai jatuh cinta dengan seseorang. Berarti nuansa video klipnya kayak AADC gitu. Ya kurang lebih sih gitu, tapi nggak ada puisi aja, cuman adanya teater. Nanti lihat aja video klipnya, gokil. deh. Nah itu yang jadi rame adalah netizen tidak relate sama video klipnya orang-orang Jakarta karena Kenapa? katanya kok sekolah Jakarta nggak ada yang namanya Agus. Terus apa lagi namanya? Oh nggak ada siomay di depan. Gak ada siomay mungkin ya. Loh kok gerbangnya tinggi sekali gitu kan? Jalan-jalan ini markas Sambala. Oke, next kita lewat. Nanti kita belum terkenal sudah masuk. Klik. Kita riset. Nah, yang jadi masalah adalah karena Niki itu sekolahnya di sekolah yang tarafnya sudah internasional alias sekolah elit. Jadi yang jadi masalah adalah bukannya tidak relate, tapi ada tidak satu sekolah sama Niki. Ya, sama.
Ya beda lah ya. Pasti kenapa sih di sekolah internasional itu beda? Nah, dan pasti harganya yang jadi masalah adalah harga yang sangat mahal. Bisa dicek harga sekolah internasional di Jakarta, biaya per bulannya pasti itu tidak akan cukup kalau kamu kerja sebagai karyawan dengan gaji UMK Jakarta. Aduh, itu cuma biaya sekolah ya, belum biaya transportnya ke sekolah, belum biaya. Gengsi-gengsinya. Bener, belum uang jajan sekolah ya. Jadi Mending kalau kamu sekolah situ bunuh diri ya. mending syukuri apa yang ada ya. Kita riset dan kenapa sih? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih sekolah internasional alias sekolah elit ini kok bisa mahal? Waduh, ini yang jadi Kenapa masalah. Kenapa sih? Kenapa mereka nggak pengen di Hmm? yang negeri gratis saja? Negeri gratis? Waduh, itu hanya untuk lu pernah lihat gak tulisan di gas 3 kilo? Iya. Nah, Hanya untuk orang mampu. ya, hanya untuk orang miskin. Seperti itu juga ya. Dengan sekolah internasional. Cuman nggak ada di tulisan labelnya aja. Cuman tahu diri aja gitu. Kayaknya gimana Gitu ya, tuh mungkin ya. sekolah itu? Nah, kenapa sih bisa mahal? Yang pertama itu ternyata guys, kita itu kan udah riset nih ya, riset tuh. Dengan penuh susah payah dan pengorbanan 1 hari 1 malam kita meriset kenapa ini bisa mahal. Akhirnya dapat di internet di situsnya globalprestasi.sch.id yang mungkin ini juga adalah sekolah. Sekolah. Website sekolah yang mengklirkan bahwa mahal itu wajar. Yoi, karena apakah itu akan jadi wajar? Nah, dan ini menurut kita sih ya relate aja kenapa mahal. Pertama adalah kurikulum. Nah, kurikulum yang ada di sekolah internasional itu umumnya mengacu pada kurikulum seperti Cambridge Assessment International Education atau EDXO atau International Baccalaureate. Susah bacanya. IB ya. Nah, singkatannya International Baccalaureate. Nggak tahu bacanya gimana, pokoknya cari sendiri aja ya kurikulumnya apa gitu. Dengan afiliasi kurikulum Cambridge atau penerapan kurikulum seperti ini, jadi siswa itu mampu melanjutkan ke jenjang universitas ternama dan membentuk kompetensi mereka sejak dini agar siap menghadapi persaingan global. Benar ya. Benar. Jadi lulus tuh tujuannya langsung kuliah, bukan lulus Kuliah. tujuannya Kerja. coretan baju. Yoi. Oh iya, sekolah internasional ada coretan baju nggak ya? Nanti kayaknya mungkin pakai ini sablon. Mungkin spidolnya pakai spidol tinta emas gitu. Kalau kita kan air comberan, dia kan guyur aja ya, pilok dapat minjem. Gitu ya, jadi kurikulumnya beda ya kayak. Ya kalau sekolah nasional kan atau negeri yaitu menggunakan sistem kurikulum nasional yang diterapkan sama pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi aspek yang ditonjolkan itu adalah kurikulum berbasis nasional gitu. Jadi terkait pengetahuan, keterampilan sama sikap gitu sih. Yang menurut situs ini gitu. Nah, gitu dia kurikulumnya karena Cambridge internasional dan bikinnya nggak murah alias mahal. Jadi ya kenapa wajar aja sih kalau mahal. Nah gitu. Terus yang kedua, kenapa ini bisa jadi mahal? Kenapa ya? Karena di sini ada jurusannya juga. Jadi sistem kejuruannya gitu. Ya, sudah kayak fakultas. Mungkin jadi pada tingkatan pendidikan menengah atas misalkan SMA ini atau high school in Jakarta umumnya lebih fleksibel dalam model penjurusan. Nah, bukan hanya menitik beratkan terhadap jurusan IPA atau IPS gitu kan. Terus juga di sana itu sudah ada penjurusan lain sekolah internasional. Banyak pilihan-pilihan mata pelajaran yang bisa diambil sama siswa-siswi. Nah, kayak pengembangan keterampilan. Kurikulum internasional ini lebih menuntut anak-anak tuh menjadi lebih kreatif dan aktif gitu.
Terus juga di orientasi sekolah internasional juga mengedepankan pada proses bukan hasil, orientasinya itu gitu. Kalau kita kan apa namanya tuh, nilai harus bagus sekian Nilai harus bagus, jam kosong harus banyak. Nah itu dia sekolahnya ya. Jadi benar-benar jurusannya tidak akan salah. Oke, terus juga yang ketiga, kenapa bisa mahal? Karena dia juga menggunakan bahasa asing. Karena tidak disubsidi pemerintah. Tidak disubsidi ya, jadi bahasanya bebas. Indonesia adalah second language mungkin nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti kebanyakan bahasanya bahasa asing. Udah pasti bahasa Inggris. Atau juga kalau sekolah internasionalnya dia berasal dari negara Eropa, pasti akan ada bahasa dari negara tersebut gitu. Kayak misalkan Mandarin gitu ya, gitu. Terus juga bahasa pengantarnya ini sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan mereka gitu ya. Karena kenapa bahasanya bahasa asing, dan ini karena faktor keempat, tenaga pengajar dari luar negeri. Luar negeri dan honorer kan? Ya iyalah. Kualitas yang pasti sudah pasti jauh ya. Dia rela-rela jadi TKW berarti. TKW-nya dia. TK apa ya? Kalau orang luar negeri kesini berarti jadi Tulis. TKA, tenaga kerja asing. Iya, jadi mereka tuh rela jadi tenaga kerja asing di Indonesia. Kalau bayarannya seperti guru honorer, tidak mungkin ya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Artinya tidak mungkin. Makanya faktor yang keempat ini, tenaga pengajarnya mahal, diimpor langsung, kualitasnya impor ya. Dan untuk tenaga pengajar ini juga dia memiliki kompetensi yang tentunya menyesuaikan dengan kurikulum sekolah gitu. Jadi karena kan orang yang jadi guru juga pengajarnya dia harus ngerti kurikulum dari si Cambridge tadi atau IB tadi. Nah disesuaikan dong, kalau enggak ya masa gitu kan. Masa ngaho. Iya, cara ngajarnya beda gitu kan, nggak sesuai, kualitasnya akan beda gitu guys. Dan di sekolah internasional lain juga ada yang memperkenalkan guru-guru kayak dari Asia juga ya, Filipina, Cina, Singapura, Eropa, Amerika, banyak lah. Pokoknya itu tadi. Kalau kita di negeri kebanyakan juga guru honorer daripada mikirin ngajar gitu kan. Belum sempet, juga harus mikirin hidup, biaya hidup besok gimana karena gaji 3 bulan ke depan baru cair. Aduh gitu, jadi agak sulit ya. Kualitas ya bisa dipikirkan. Baik. Nah, termasuk kualitas dari fasilitas. Ini adalah alasan nomor 5. Kenapa sih sekolah internasional atau sekolah itu bisa jadi mahal? Udah pasti fasilitas dong. Dari fasilitas sekolah internasional ini ya pasti sudah terbilang lebih baik dari sekolah nasional ya. Yang disubsidi pemerintah alias negeri. Nah, di mana ruang belajar sekolah internasional ini udah pakai AC. Gak kayak ruangan ini ya? Nah, iya. Ini AC gak ada, kipas gak ada. Adanya angin. Angin, penyakit dan hawa panas di sini ya. Aduh. Kalau pakai kipas, kipasnya udah bunyi guys di sini. Bretek. Aduh. Kipas tidak layak hidup. Seperti Anda. Seperti ramen sudah tidak layak hidup ya. Nyempitin Indonesia. Nah gitu, jadi perpustakaan juga lengkap buku-bukunya dan update. Coba kamu ke perpustakaan daerah, paling update tahun berapa bukunya? Pasti tidak pernah ke perpustakaan ya. Karena apa itu perpustakaan? Kayaknya nggak pernah deh. Cuma subskripsi doang. Cuma pas tugas aja guys.
Karena habis kuota gitu kan, ke perpustakaan bukan minjem buku, nebeng wifi. Karena rata-rata kalau di sini wifi gratis perpustakaan nih kan. Yes. Jadi tidak punya modal buat ke internet atau ke warnet. Masih ada nggak ya di Jakarta ya? Sini kan masih ada ya? Masih mungkin Ya. Nah, di sini perpustakaan adalah solusi. Terima kasih perpustakaan untuk internet gratis. Nah, gitu. Terus juga ada sarana olahraga. Lapangannya lengkap gitu. Ada food court juga dan kantin. Nah, ini Starbucks ada loh di TikTok seliweran. Tolong cari. ada pizza, Ramen. nasi. Itu kayak sekolah sebelahnya mall. Iya, dalam sekolah ada mall kali ya, bukan kantin. Oh, dan kayaknya nggak cocok disebut kantin, tapi food court. Oh, iya. Kafetaria. Dengar kan? Aduh, tidak kayak sekolah kita di STM ya kan. Di sana beli minuman saja kalau pengen es pakai plastik. Gak akan ada minuman di sana di sekolah internasional pakai plastik. Gak ada es teh, gak ada. Menunya adalah iced tea. Seru tapi deh. Gak seru. Seru. Seru tahu. Setelah itu bisa disimpan dibawa masuk. Aduh, tapi ya itu tadi ya. Kalau di sana dibawa masuk boleh gak ya? Kayaknya mungkin tergantung sekolahnya loh, kita nggak tahu. Kalau air putih mungkin boleh kali ya. Nggak tahu deh. Itu kan kebutuhan minum. Iya, kalau di sana ya masukin tumbler aja kali. Bawanya tumbler gitu. Kalau kita apa itu tumbler? Wah, Pokoknya bungkusan aja lebih bungkusan. asik. Bungkusan. Nah, gitu. Terus kantin, tempat-tempat khusus juga yang menunjang keterampilan ada di sana, kayak lab dan segala macam pasti akan lebih bagus. Itu jadi kenapa mahal dan kenapa kalau yang udah lulus di sana juga tidak madesu rata-rata karena sebelum masuk sana orang tuanya sudah sukses. Aduh, ditambah pemikiran-pemikiran cemerlang gitu kan, akhirnya bagus. Dan hasilnya kalau misalkan dia pintar akan kerja di luar negeri. Tidak kerja di Indonesia. Apa itu kerja di Indonesia? Gaji gak seberapa ya. Cuma pengabdian, lihat guru saya gitu. Sudah mengabdi ya, tidak ada penghargaan. Betul-betul guru Indonesia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kesian tau. Tapi untuk sekolah internasional ini kan ada juga beda di ujiannya juga. Jadi ada UTS gitu ya, sama Mungkin UAS. ujiannya nggak bulat-bulat gitu ya. Oh iya, di sana bulat-bulatin nggak ya? Pakai harus Sama pensil itu gobe gitu. Anjir. Ujian masih pakai itu guys. Di sana gitu nggak ya? Nggak paham. Nanti kita tanya Niki, tolong di mention Niki. Para siswa juga itu mengikuti ujian resmi dari Cambridge dan juga IB. Nah, ujian ini biasanya dilakukan sekali saat siswa berada di kelas 12. Selain itu, di sekolah internasional juga kebanyakan menerapkan model ujian berupa makalah yang dijawab secara esai. Oh, mati loh. Gak ada bulat-bulatan. Saya nggak ikut masuk lah. Gak bisa loh, nyontek tuh gak bisa. Di situ jualan 2B nggak laku. Gak laku. Di sana adalah yang laku jualan kunci jawaban. Langsung esai. Gila. Itu dia sekolah internasional. Jadi jangan salahkan kalau kamu bodoh. Jangan salahkan sekolahnya sebenarnya. Kayak kita, mungkin sekolah kita bagus ya, cuman kitanya aja yang tidak bagus. Aduh, apalagi gua kalau misalkan sekolah orang itu buat mencari ilmu, kalau gua ini sekolah untuk bertahan hidup ya kan. Karena STM tahu sendiri, diincer sama sekolah lain. Aduh, lulus jadi yakuza kalau di Jepang. Oke, gitu aja. Pokoknya terima kasih buat yang nonton, yang ada yang sekolah di internasional atau di sekolah elit. Tolong komen apakah pensil 2B masih laku di sana. Bye bye.